Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam kepada semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kali ini bagian kedua sejarah keberadaan Islam di kelas 12 pada semester 2, masih dengan peran umat Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kalau bagian 1 kemarin kita sudah membahas bagaimana sejarah secara singkat Pangeran Diponegoro. Kali ini kita akan membahas bagaimana Teuku Umar. Sama-sama beliau salah satu pahlawan Muslim yang berada di daerah Teuku Umar. Beliau salah satu pahlawan dari Aceh yang dengan gigih melawan Belanda. Teuku Umar yang dilahirkan di Melabo, Aceh Barat pada tahun 1854 adalah anak seorang ule balang bernama Teuku Ahmad Mahmud atau Teuku Mahmud Teuku Ahmad dari perkawinan dengan adik perempuan Raja Melabo. Umar mempunyai 2 orang saudara perempuan dan 3 saudara laki-laki. Nenek moyang Umar adalah Datuk Makhudum Sati yang berasal dari Minangkabau. Dia merupakan keturunan dari Laksamana Mudananta yang merupakan perwakilan Kesultanan Aceh pada zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda di Pariaman. Ketika Perang Aceh meletus pada 1873, Teuku Umar ikut serta berjuang bersama pejuang-pejuang Aceh lainnya. Umurnya baru menginjak 19 tahun. Mulanya ia berjuang di kampungnya sendiri, kemudian dilanjutkan ke Aceh Barat. Pada umur yang masih muda ini, Teuku Umar sudah diangkat sebagai kecik gampong atau kepala desa di daerah Daya Melabo. Pada usia 20 tahun, Teuku Umar menikah dengan Nyak Sofia, anak ule balang Gelumpang. Untuk meningkatkan derajat dirinya, Teuku Umar kemudian menikah lagi dengan Nyak Maligai, putri dari Panglima Sagi Mukim. Pada tahun 1880, Teuku Umar menikahi janda Cut Nyadin, putri pamannya Teuku Nanta Setia. Suami Cut Nyadin, yaitu Teuku Ibrahim Lamga, meninggal dunia pada Juni 1878 dalam peperangan melawan Belanda di Gili Tarun. Keduanya kemudian berjuang bersama melancarkan serangan terhadap pos-pos Belanda. Teuku Umar kemudian mencari strategi untuk mendapatkan senjata dari pihak Belanda. Akhirnya Teuku Umar berpura-pura menjadi antek Belanda. Belanda berdamai dengan pasukan Teuku Umar pada tahun 1883. Gubernur Van Tejin pada saat itu juga bermaksud memanfaatkan Teuku Umar sebagai cara untuk merebut hati rakyat Aceh. Teuku Umar kemudian masuk dinas militer. Taktik tersebut berhasil. Sebagai kompensasi atas keberhasilannya itu, permintaan Teuku Umar untuk menambah 17 orang panglima dan 120 orang prajurit, termasuk seorang panglaut alias panglima laut. Tahun 1884 kapal Inggris Nicero terdampar. Kapten dan awak kapalnya disandra oleh Raja Tenom. Teuku Umar ditugaskan untuk membebaskan kapal tersebut. Teuku Umar menyatakan bahwa merebut kembali kapal Nicero dengan syarat diberi logistik dan senjata yang banyak, sehingga dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Teuku Umar berangkat dengan kapal Bengkulen ke Aceh Barat, membawa 32 orang tentara Belanda dan beberapa panglimanya. Tidak lama, Belanda dikejutkan berita yang menyatakan bahwa semua tentara Belanda yang ikut dibunuh di tengah laut. Seluruh senjata dan perlengkapan perang lainnya dirampas. Sejak itu, Teuku Umar kembali memihak pejuang Aceh untuk melawan Belanda. Berikut ini adalah video sejarah Teuku Umar yang barangkali menjadi pelengkap beberapa sejarah yang tadi Bapak bacakan. Boleh kalian simak dan boleh sangat penting untuk dicatat. Teuku Umar dilahirkan di kota Melabuh, Kabupaten Aceh Barat pada tahun 1854. Di Kampung Masjid,
sekarang disebut Kampung Belakang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kota Melabuh, Kabupaten Aceh Barat. Ayahnya bernama Teku Ahmad Mahmud dan ibunya Cut Mohani. Dari pasangan ini dikaruniai 3 orang anak yang menjadi saudara kandungnya, yaitu Teku Musa, Cut Intan, dan Teku Mansur. Teku Ahmad Mahmud dan Teku Nanda Setia adalah anak dari Teku Nana Ranceh. Dan nenek moyang Teku Umar adalah Datuk Mahudum Sati yang berasal dari Minangkabau. Beliau adalah keturunan dari Laksamana Muda Nanta yang merupakan perwakilan Kesultanan Aceh pada zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda di Pariaman. Teku Umar masa kecilnya dikenal sebagai anak yang cerdas, pemberani, dan kadang suka berkelahi dengan teman-teman sebayanya. Ia juga memiliki sifat yang keras dan pantang menyerah dalam menghadapi segala persoalan. Ketika beranjak dewasa pada tahun 1873 meletusnya Perang Aceh, Teku Umar kala itu baru berumur 19 tahun dan beliau ikut serta berjuang bersama pejuang-pejuang Aceh lainnya. Mulanya ia berjuang di kampungnya sendiri, kemudian dilanjutkan ke Aceh Barat. Pada umur yang masih muda ini, Teku Umar sudah diangkat sebagai kecik kampung atau kepala desa di daerah Daya, Melabuh. Setahun kemudian, dalam umur 20 tahun, Teku Umar melepas masa lajangnya dan menikah dengan Nyak Sophia yang merupakan istri pertamanya, anak dari Ulai Balang Gelumpang. Kemudian Teku Umar menikah lagi dengan Nyak Mahligai Putri, Panglima Sagi ke-25 Mukim. Pernikahan ini dikaruniai anak perempuan bernama Cut Gambang. Pada tahun 1880, Teku Umar menikah lagi yang ketiga kalinya dengan Cut Nyakdin, anak dari Teku Nanda Setia yang merupakan saudara ayahnya. Ketika itu Cut Nyakdin sudah menjanda selama 2 tahun. Karena suaminya yang pertama ini bernama Teku Ibrahim Lamngah meninggal atau gugur dalam peperangan melawan Belanda di Gili Tarun pada Juni 1878. Teku Umar seorang yang sangat paham dengan kecewaan orang Aceh. Beliau mampu menarik pengikutnya dengan sifat dermawan dan riang gembira, dan mampu memperoleh kerjasama mereka dengan mengobarkan perang sabir. Teku Umar sempat berdamai dengan Belanda tahun 1883. Namun 1 tahun kemudian, perang kembali bersulut di antara keduanya. 9 tahun kemudian, tepatnya 1893, Teku Umar mulai menemukan cara untuk mengalahkan Belanda dari dalam. Ia lantas berpura-pura menjadi antek Belanda. Aksi ini sampai membuat Cut Nyakdin marah besar karena bingung dan malu. Atas jasanya yang menundukkan beberapa pos pertahanan di Aceh, Teku Umar mendapat kepercayaan Belanda. Ia lalu diberi gelar Johan Pahlawan dan diberi kebebasan untuk membentuk pasukan sendiri yang berjumlah 250 orang tentara dengan senjata lengkap dari Belanda. Pihak Belanda tidak tahu kalau itu hanya akal-akalan Teku Umar semata yang telah berkolaborasi dengan para pejuang Aceh sebelumnya. Tak lama kemudian, Teku Umar malah diberi lagi tambahan 120 prajurit dan 17 panglima termasuk Pangleot sebagai tangan kanannya. Pada tanggal 30 Maret 1896, Teku Umar keluar dari dinas militer Belanda. Disinilah ia kemudian melancarkan serangan berdasarkan siasat dan strategi perang miliknya. Bersama pasukan yang sudah dilengkapi 800 pucuk senjata, 25.000 peluru, 500 kg amunisi, dan uang $18.000. Teku Umar yang dibantu Teku Panglima Polim Muhammad Daud dan 400 orang pengikutnya membantai Belanda. Tercatat ada 25 orang tewas dan 190 luka-luka dari pihak Belanda. Gubernur Dekerkov sebagai pengganti Gubernur Bantai Jin yang telah memberi kepercayaan kepada Teku Umar selama ini merasa sakit hati karena telah dikhianati Teku Umar. Ia lantas memerintahkan Van Hout bersama pasukan besarnya
untuk menangkap Teku Umar. Serangan mendadak ke daerah Melabuh itulah yang merenggut nyawa Teku Umar. Ia ditembak dan gugur di medan perang, tepatnya di Kampung Mugo pada tanggal 10 Februari 1899. Lebih dari 70 tahun kemudian, pemerintah Indonesia menganugerahi Teku Umar sebagai pahlawan nasional lewat SK Presiden nomor 082-TK-1973 tanggal 6 November 1973. Ya, itulah beberapa pelengkap yang mungkin sebetulnya ada dari tulisan sebelumnya atau catatan sebelumnya. Berikutnya adalah tugas bagaimana kalian silahkan rangkum sejarah Teku Umar, tulis di buku catatan, kemudian seperti biasa foto dan kirim ke WhatsApp. Itu kira-kira yang kali ini Bapak tugaskan. Dipercepat, semakin cepat mengirimkan dan kualitas catatan tulisannya itu sangat mempengaruhi terhadap nilai. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.